Shalom, haleluya, senang sekali hari ini bertemu kembali dalam daring Pembinaan Agama Kristen kelas 11 SMA dan SMK. Hari ini kita masih membahas tentang keluarga Kristen dan materi hari ini adalah pernikahan dalam perspektif Kristiani. Dapat kita lihat dalam Kejadian 2 ayat 24, Yohanes 15 9-17 dan Efesus 5 ayat 22 sampai 23. Melalui materi hari ini diharapkan kita memahami pentingnya mempersiapkan pernikahan Kristen, sehingga mendemonstrasikan pentingnya komunikasi dalam pernikahan, dan pernikahan menuju pada realisasi gereja domestik. Perlu disadari, ternyata pernikahan Kristen merupakan lembaga yang dikuduskan oleh Tuhan, dan pernikahan Kristen haruslah pernikahan yang bahagia serta tercapainya keselamatan dari Tuhan di tengah keluarga tersebut. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya persiapan di tengah keluarga Kristen, baik secara persiapan teknis dan juga persiapan kerohanian, di mana setiap orang yang ingin masuk dalam mahligai pernikahan harus belajar firman Tuhan yang dikenal dengan katekisasi, atau juga konseling pranikah, atau hal-hal yang membuat mereka harus belajar firman Tuhan sehingga mengantisipasi hal-hal yang tidak diharapkan nantinya kelak terjadi ketika sudah membangun keluarga Kristen. Perlu disadari bahwa hakikat pernikahan Kristen adalah persekutuan hidup antara laki-laki dan perempuan karena saling mengasihi dan ingin membentuk suatu kehidupan bersama secara tetap, memiliki tujuan yang sama, yakni ingin saling membahagiakan, dan kalau Tuhan memperkenankan, Tuhan memberikan keturunan sebagai bukti dari cinta dari keluarga tersebut. Nah, untuk itu perlu disadari ternyata tujuan dan dasar pernikahan harus dipahami secara baik dan benar. Dinyatakan bahwa suatu pernikahan merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Kejadian 2 ayat 24. Bahkan dikatakan cinta kasih Tuhan Kristus harus menjadi dasar dari pernikahan Kristen. Untuk saling membahagiakan dan mencapai kesejahteraan hidup. Dan dalam pernikahan Kristen, dengan perspektif Kristiani menyatakan bahwa pernikahan dipandang sebagai suatu peraturan monogami, yakni suami dari satu istri dan istri dari satu suami. Jadi dalam konsep pernikahan Kristen tidak mengenal poliandri maupun poligami. Untuk tercapai hal tersebut, maka ketika membangun keluarga Kristen melalui pernikahan, harus disadari dasarnya adalah kasih, di mana kasih di dalam keluarga Kristen juga merupakan gambaran dari cinta kasih Tuhan. Artinya, semua anggota keluarga akan mampu memahami indahnya kasih dan bagaimana dahsyatnya kasih Tuhan di tengah keluarga Kristen tersebut. Kenapa? Keluarga Kristen harus menyadari ketika memasuki pernikahan, maka sadar atau tidak sadar, mereka akan tercipta sebagai eklesia domestika, atau juga disebut dengan gereja domestik, atau juga gereja mini. Di mana keluarga sebagai eklesia domestik memiliki persamaan dengan gereja. Apa persamaannya? Yang pertama adalah keluarga dan gereja merupakan institusi atau lembaga yang bertumbuh. Hal ini menunjukkan kedua hal ini adalah sesuatu yang hidup. Tentunya kalau hidup dapat bergerak, beraktivitas, bahkan melakukan tugas dan fungsi yang harus dipraktekkan sesuai dengan rancangan Tuhan di dalamnya. Keluarga sebagai gereja mini atau gereja domestik juga harus melakukan tugas dan panggilan gereja, yakni diakonia,
koinonia, marturia, dan didaskalia. Apa itu diakonia? Diakonia adalah tugas dan panggilan keluarga yang juga merupakan tugas dan panggilan gereja untuk melayani, mempraktekkan kasih. Tentunya dimulai di tengah keluarga dan akhirnya juga harus memancarkan kasih tersebut kepada sekeliling di mana mereka berada, sehingga mereka tampil menjadi garam dan terang. Sama seperti 1 Petrus 4 ayat 9-10, di sana berisikan ajakan untuk saling melayani satu dengan yang lain, tentunya didasarkan dengan karunia yang dimiliki dan yang dianugerahkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Yang kedua adalah koinonia, yaitu panggilan untuk bersekutu, di mana keluarga Kristen melakukan persekutuan antar pribadi atau juga disebutkan mesbah doa, sehingga mereka boleh merasakan kasih Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, dan nantinya juga akan maksimal dalam persekutuan antar pribadi dan juga maksimal melakukan persekutuan dengan orang-orang di sekelilingnya. Dalam 1 Timotius 4 ayat 7b-8, di sana berisi nasihat untuk melatih diri dalam beribadah, di mana hal itu membawa kerohanian mereka terbangun seturut dengan kebenaran firman Allah. Karena untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk merasakan kasih Tuhan, tentunya harus melalui persekutuan. Yang ketiga disebutkan dengan marturia, yaitu tugas dan panggilan gereja yang dikerjakan oleh keluarga untuk memberitakan kabar baik, memberitakan Injil, keselamatan, di mana mereka menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang mereka alami, sehingga orang-orang yang mendengarkannya imannya terbangun dan akhirnya juga mempermuliakan nama Tuhan. Yang keempat, didaskalia, yaitu tugas dan panggilan gereja yang dikerjakan oleh keluarga untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika firman Tuhan disampaikan, keluarga tersebut menjadi keluarga yang kuat dan juga melahirkan pribadi yang kuat juga. Untuk tugas dan panggilan tersebut tercapai, maka di tengah keluarga Kristen yang dibangun atas dasar kasih, tentunya juga harus dijalankan dengan komunikasi yang baik dan benar, sehingga ada rasa saling memahami, ada kesehatian, saling pengertian antara masing-masing anggota keluarga. Komunikasi yang baik menyebabkan satu dan yang lain akan saling memahami, dan tentunya dalam komunikasi harus berdasarkan firman Tuhan. Ketika berkomunikasi pun hendaknya berisikan kata-kata firman, kata-kata berkat, kata-kata membangun, bahkan kata-kata pujian satu dengan yang lain, karena setiap manusia senang diterima dan dihargai. Hal ini juga dikuatkan di dalam beberapa nas Alkitab, salah satunya Kejadian 2 ayat 24, di mana dalam firman ini diungkapkan bahwa sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Ayat ini mengungkapkan bahwa pernikahan sesungguhnya adalah kehendak dan inisiatif dari Allah. Tentunya juga mempunyai dampak yang cukup luas. Jadi jika Allah yang berinisiatif untuk membangun lembaga pernikahan, tentulah lembaga pernikahan memiliki tujuan yang agung. Tujuan yang agung yaitu untuk Tuhan dipermuliakan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan pastinya keluarga tersebut juga akan diberkati. Bahkan di dalam 1 Korintus pasal 13, dalam perikop ini ayat-ayatnya berisikan ungkapan tentang kasih, yaitu kasih agape, di mana di sana disebutkan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak megahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, ia tidak mencari keuntungan diri sendiri.
Nah, kasih yang demikian itulah kasih yang juga dikehendaki dalam pernikahan. Memang kita mengenal adanya kasih eros, yaitu kasih birahi. Namun kasih agape merupakan kasih yang tulus, kasih tanpa pamrih. Dalam satu pernikahan, kasih birahi seharusnya dibalut, dipimpin oleh kasih agape, sehingga di dalamnya tidak menuntut, namun mengasihi dengan tulus, melayani, melindungi, mendukung, menolong, tidak menyangkal diri. Sehingga pernikahan Kristiani menjadi pernikahan yang kuat dan tidak ada tempat bagi orang ketiga, karena pernikahan ini bersifat eksklusif, monogami, karena di mana suami istri menjadi satu dan memiliki kasih agape yang bersumber dari kebenaran firman Tuhan. Bapak berharap dengan materi ini kita nantinya menjadi pribadi yang benar-benar melakukan kehendak Allah dan berdoa dari sekarang sehingga kelak nantinya ketika memasuki pernikahan kita benar-benar mempersiapkan seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Demikian materi hari ini, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.